Shalom. Selamat pagi menjelang siang, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat ini, maupun pemirsa sekalian yang berada di rumah, yang saat ini sedang mengikuti ibadah online dari PA Eklesia di Jakarta. Kita akan segera mulai akan ibadah ini. Kita memuji Tuhan dengan pujian besar anugerah. Berdiri menghadap tahta-Mu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar setiamu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya jemput yang hadir untuk bangkit berdiri. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hati kami menaikkan syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami, Eklesia. Hari ini Tuhan kami akan beribadah, walaupun hanya melalui online atau live streaming. Tapi kami ada, sebenarnya kami ada karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan, urapan Allah menyertai dalam ibadah kami pada siang hari ini. Urapan Allah bagi hamba-hamba-Mu yang akan melayani ibadah pada pagi hari Tuhan. Baik WL, pemain musik, Tuhan mengenai LCD, kami singers, bahkan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan tinggal dalam urapan Allah. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada sukacita semuanya. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai pada siang hari ini. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Gerakkan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Amin. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Kita bangkit berdiri dan dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja,
nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian "Oh Betapa Indahnya". Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, kecakutan jubahnya dulu, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, yang kecakutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Urapan di kepala harum, yang kecakutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala harum, kecakutan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesananlah diperintahkan Tuhan, agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Puji Tuhan, masih ingin memuji? Karena waktu juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman
saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, biarlah berulang dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Katakan, hatiku telah siap. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Sekali lagi dengan iman Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang paling tinggi. Haleluya. Pujian dan sembah sudah dinaikkan oleh umat-umat-Mu PA Eklesia di siang hari ini. Kami terlalu yakin Tuhan Yesus disenangkan melalui pujian kami. Sebab pujian yang kami naikkan kepadamu muncul dari hati kami yang paling dalam. Yang kami katakan, kami telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami telah siap ditegur. Kami telah siap untuk diingatkan Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih Yesus. Yesus senang, Yesus hadir. Ketika Yesus hadir, selalu mujizat terjadi. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Sejauh mana kami beriman, sejauh mana kami percaya bahwa Engkau adalah Allah pelaku mujizat. Terima kasih Bapa dan terima kasih. Atmosfer Allah sudah ada di sini, sudah ada bagi mereka yang sedang ikut acara ini. Kami percaya kami semua sama-sama diurapi oleh Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan dilepaskan, dia tidak akan lewat begitu saja. Tapi biarlah menjadi doa dan kerinduan kami. Firman Tuhan itu tertanam di dalam setiap hati kami. Dia bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya roh hikmat dan pewahyuan dari Tuhan turun atas hidupku, turun atas setiap umat-umat-Mu yang sedang ada dalam acara ini, sehingga kami semua berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan yang punya hidup dan yang punya dunia ini. Terima kasih Bapa. Kami dengar firman-Mu, bukan saja dengar dan menyampaikan, tapi jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Haleluya. Di dalam nama Yesus yang ajaib, semua yang percaya bersama katakan
Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat siang ya. Saat ini selamat siang buat saudara semua yang ada di sini dan juga yang ada di rumah masing-masing yang mungkin sedang mengikuti acara ini. Pertama-tama saya sungguh bersyukur, berterima kasih, bangga sama Tuhan, sebab saya percaya setiap kita yang sedang mengikuti acara ini, setiap kita yang ada di ruangan ini pun, kalau kita ada di sini, pujian tadi dikatakan oleh kita semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana kita ada, anugerah Tuhan besar bagi hidupmu dan hidupku. Amin. Siang hari ini kita mau belajar kembali firman yang terdapat di dalam Matius dengan cepat. Matius 15. Saudara yang ada di rumah cepat dapatkan Alkitab, buka Alkitab. Alkitab adalah senjata Allah. Amin. Yuk buka Alkitab saudara di dalam Matius 15. Orang dunia bilang begini, smile is strong. Senyum adalah kekuatan. Tapi kalau anak Tuhan bilang apa? Hati yang gembira, adalah obat yang manjur gitu. Amin. Masih bisa tersenyum? Haleluya. Kayaknya pada tegang gitu ya. Tuhan Yesus ada di sini loh. Kan tadi kita udah nyanyi, udah memuji Tuhan, udah menghadirkan Yesus. So dia ada di sini teristimewa. Saya berdoa supaya dia ada di dalam hati kita semua. Matius 15. Udah dapat ayat yang ke-32. Jika saudara sudah dapat, katakan ini dia. Kenapa ini dia? Ini dia firman yang hidup. Ini dia jawaban dari doaku. Kalau sakit, ini dia kesembuhan. Kalau tertutup jalan, ini dia jalan terbuka. Sesuai dengan iman saudara. Alkitab gak minta banyak-banyak, kata firman Tuhan begini. Jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi. Keren kan? Engkau dapat apa saudara? Memindahkan gunung. Gunung apa? Gunung persoalan, gunung ketakutan, gunung sakit, gunung bimbang. Gunung. Beriman sebesar biji sesawi, nggak usah segede jengkol, nggak usah segede pete. So, buat setiap persoalan saudara, katakan ini dia. Ganti-gantian. Ayat 32 sampai yang ke 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya. Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu dia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dia naik perahu dan bertolak ke daerah Gadara. Haleluya. Dalam ayat 32 dikatakan, lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Saudara, kadang-kadang kalau kita berdoa, rasanya Tuhan itu jauh. Kayaknya kalau lagi bergumul sakit, kekurangan, cemas, jalan tertutup, kok kayaknya nggak kejawab, nggak dijawab Tuhan. Padahal buat setiap doa saudara, saya beriman dan saya percaya begini, selalu dijawab oleh Tuhan. Cuman jawabannya Tuhan itu selalu ada 3. Pertama, ketika kita berdoa, ketika ku berdoa, mana pemain musiknya? Mujizat itu nyata. Ketika kita berdoa, mujizat itu nyata. Bahkan ada yang begitu. Kalau kita berdoa terus, tapi aku udah 5 tahun loh berdoa. Ada kemungkinan Tuhan bilang begini, tunggu. Karena kau kalau
tinggalin Tuhan. Kalau engkau diberkati nanti kau jadi sombong. Padahal apa sih yang mau disombongin dalam hidup ini? Saudara, kalau belajar, kemarin saya lihat di satu video peta dunia itu, karena peta galaksi. Ternyata dunia ini hanya sebesar pasir, debu, di dalam debu itu dunia. Dan apalagi saudara, ini dunia loh. Apalagi saudara dan saya. Jadi kita ini bukan siapa-siapa dan gak ada yang bisa dibanggakan dalam hidup ini kecuali engkau dan aku memiliki firman. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau kita punya firman, maka kita ada satu kebanggaan ketika dikatakan hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Saudara dengar baik. Dalam waktu 3 hari, only 3 days time, ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. 4.000 orang mengikuti dia. Selama 3 hari itu, tidak ada yang bilang, Tuhan aku lapar, aku belum ini. Waduh, kita latihan kayak begini. Seperti biasa-biasanya gitu saudara. Dalam ibadah-ibadah kita ya, pakai kasih makan. Kalau makannya nanti terdapat sayap ayam, jadi bisa komplain, bisa marah-marah. Gua tadi gak kebagian ayamnya. Ini saudara pikirin, 4.000 orang yang memakan berapa saudara? Yang rotinya ada berapa saudara? Cuma 7. Kalau orang Manado, saya orang Manado saudara. 7 roti dan beberapa ikan kecil. Orang Manado kan makannya ikan tongkol segede gini. Kalau orang yang 4.000, ini kan dicatat oleh Alkitab cuma prianya, belum wanita. Kalau istrinya 1, ya istri 1 dong bapak-bapak. Halo? Nggak ada yang nyaut bapak-bapak. Istri 1, anak 1. 4.000 saya kan 3 udah 12.000. Untuk 7 roti itu nggak mungkin, is impossible. Tapi kita akan pelajari. Sebentar kita akan melihat bagaimana Tuhan itu bisa bekerja dengan luar biasa. Dan yang kita harus tahu, yang kita harus garis bawahi, bahwa Tuhan Yesus walaupun kita pikir dia di singgasana, tapi dia sebetulnya ada di dalam hati kita. Maka itu ketika kita punya hati jelek, ketika hati kita tidak terjaga dengan firman. Sementara pemazmur berkata dalam Mazmur 1. Saudara ingat ayatnya? Diawali dengan kata-kata berbahagialah. Keren kan? Semua orang mau berbahagia, cari duit mau berbahagia, punya istri, punya suami, punya anak, punya cucu, kepengennya berbahagia. Diawali dengan berbahagia. Terus kayak gimana sih yang berbahagia? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang sudah suka iri hati, yang suka bohong, yang suka cemburu, yang judes, yang sok pinter, sok hebat, itu fasik loh. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Saudara isi tahu sendiri berdosa itu kayak apa. Hatinya tidak terjaga dengan firman. Dia nggak tahu bahwa Tuhan itu ada di sini. Nggak ada amin. Dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Terus apa dong? Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya apa saudara? Yes, Taurat Tuhan. Terus apa? Cuma suka Taurat Tuhan. Cuma suka baca, suka dengar, tapi tidak melakukan. Dia katakan begini, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang kenceng dong, suara orang ganteng-ganteng itu suaranya tak kedengeran. Yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. So, 24 hour. Yang ada di pikiran, betapa baiknya Tuhan. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan. Layaklah kita kalau menyembah Tuhan. Layaklah kalau kita melayani Tuhan. Layaklah kalau ada kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Why? Kenapa? Karena Tuhan selalu beri yang terbaik kok. Amin. Terus, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam seperti dikatakan Pemazmur 121. Saya paling hampir setiap khotbah saya pengen ingetin ini supaya kita eling, supaya kita sadar. Penjaga Israel, apa katanya? Tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur sayang. Dia yang menjaga saudara. Saudara udah punya suami, udah punya istri. Waktu pacaran doang udah kayak baca tasbih kayak ini. Aku cinta padamu, aku cinta. Kira udah kawin, pasangin, aduh gue juga ngantuk. Bener gak? Banyak yang punya pengalaman soal itu. Tapi penjaga Israel, kau setia atau tidak setia, dia tetap setia. Amin. Buktinya apa? Ya supply oksigen. Ada nggak di antara saudara yang siang ini
Bodoh amat, Tuhan gak mau kasih nafas, gue bisa bawa oksigen, gue bisa beli oksigen, sombong-sombong kan bisa beli oksigen. Tusuk di sini lo tenteng tuh 15 kilo, bisa? Gak sanggup. Ke toilet bawa oksigen, ke dapur bawa oksigen sambil masak sambil gini-gini oksigen. Kita mah free, di mana-mana juga bisa nafas. Orang yang seperti itu yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dikatakan oleh ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya. Kapan? Ini saya senang nih lagi. Di dalam setiap musim hidup kita. Kalau ibu-ibu kan suka bingung, musim apa? Musim mau bayar listrik, Tuhan. Kalau ibu-ibu masih muda, musim bayar anak sekolah. Mama dia nggak suka bersihin anak sekolahnya. Oh ada. Engkau ada. Haleluya. Nyanyi dong. Bersama diimani. Kapan? Di setiap musim hidup. Musim kepahitan, musim kesedihan, musim kekurangan, musim gak ada siapa-siapa, ada Tuhan. Betul gak? Nyanyinya sambil punya iman yang besar, sebesar biji sesawi. Kekuatan, haleluya, di jiwaku adalah. Bapa, dengarkan kami umat-umat-Mu, ini penyataan kami Tuhan. Tak pernah ku ragukan, jangan ragukan kuasa Tuhan, kasih-Mu. Terus apa katanya? Haleluya, haleluya. Bersama-Mu. Benar Bapak, ini pengakuan kami. Kami melewatinya bersama Tuhan. Ketika kami dalam sendirian, ketika kami gak dipedulikan orang lain, ketika kami gak punya siapa-siapa, karena Nama-Mu ya teguhkan hati. Thank you Lord Jesus. Bukan kami Tuhan, Engkau yang hanya Engkau yang sanggup menolong bertindak buat kehidupan kami Tuhan. Beri pertolongan. Dengan iman katakan apa? Anugerah-Mu besar, yang kuat, berlimpah, berlimpah kesehatan, berlimpah berkat, berlimpah kekuatan. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan itu sepertinya tidak dengar. Tapi kalau ketika Tuhan jawab, doaku udah 5 tahun Tuhan, doaku udah 10 tahun Tuhan, doaku sudah 20 tahun Tuhan, kok belum dijawab ya? Tuhan katakan, belum waktunya. Atau dengan kata lain, NO. Saya ingat seorang penginjil dari Amerika, dia akan menginjil ke Jerman. Mereka selalu program, setahun sebelumnya dia sudah booking tiket. Saya akan berangkat. 6 bulan kemudian dia cek, sebulan kemudian, tinggal sebulan mau berangkat, pada waktunya mau berangkat dia cek. Misalnya namanya Jenny Telly. Saya Jenny Telly, Syam, akan berangkat pada tanggal sekian-sekian. Adakah nama saya? Ada. Sehari sebelum berangkat, ada nama Jenny Telly dalam flight United Airlines apa gitu? Ada. Mau ke airport saya telepon, ada nama Jenny Telly, ada. Ketika check-in, begitu lamanya check-in counter mau kasih nama saya, namanya si penginjil ini, lantas ternyata namanya tidak tercatat. Marah si penginjil ini. Saya mesti berkhotbah di sana, KKR besar yang sudah direncanakan sekian lama untuk Eropa, tapi namaku nggak ada. Biasanya kayak begitu orang-orang pintar. Saya mau bicara dengan manajer, dipanggil manajer, dipanggil ini, tidak ada nama bapak. Setahu saya, dia pintar kan. Setahu saya pesawat itu selalu, kalau Ibu Meska pasti tahu kan, belum punya burakan. Setahu saya kalau pesawat itu pasti ada 012 orang buat intelijen and so. Tapi ini maaf, mohon maaf Pak, tidak ada. Pulang beliau dengan kecewa. Siapa sih nggak bisa marah? Kalau saudara suka kecewa itu manusiawi.
Tapi firman Tuhan bilang jangan simpan sampai matahari terbenam. Amin. Kayaknya saya sendiri di sini. Sekian banyak orang. Dan akhirnya saudara pulang dengan kecewa sambil drive mobil. Dia putar lagu menghibur hati seperti gini, ada back sound, dia nyanyi. Tiba-tiba diberhenti musiknya. Dia dengar ada pengumuman penting, emergency, bahwa pesawat ini airline yang barusan 10 menit terbang, dia jatuh di perairan. Dia keluar dari mobil, dia nangis. Tuhan, rencanamu indah. Dulu aku gak ngerti, sekarang aku ngerti bahwa tidak pernah ada rencanamu yang gagal. Begitu juga buat saudara dan saya. Buat setiap rencananya, buat setiap apa yang Tuhan buat, selalu baik. Amin. Amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. So saudara lihat bahwa Tuhan itu punya hati, Tuhan itu punya perasaan. But sejauh mana engkau mengenal Dia? Saudara nyanyi boleh, saudara jadi singer boleh, saudara jadi worship leader boleh, saudara melayani boleh. Tapi adakah hatimu selalu berpaut dengan Tuhan? Ini sangat penting saudara. Kalau hatimu selalu berpaut dengan Tuhan, maka hatimu selalu terjaga dengan firman. Halo? Betul? Ayat 33, kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang yang banyak begitu besar jumlahnya. Murid-murid Yesus mengikuti Yesus every day, every second, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus menyembuhkan, melihat Yesus membangkitkan orang yang mati. Mereka lihat. Tapi waktu itu saya nggak tahu sejauh mana iman mereka kayaknya. Terus bertanya lagi, Tuhan bagaimana mungkin? Bukankah kehidupan saudara dan saya kayak gitu? Bagaimana mungkin aku bisa sembuh? Bagaimana mungkin aku bisa berhasil? Bagaimana mungkin dan bagaimana mungkin? Saudara, ketika kita ada dalam pertanyaan seperti itu, maka seringkali kita nggak punya chemistry dengan Tuhan. Padahal firman Tuhan bilang apa buat apapun yang terjadi, mengucap syukur dalam segala hal. Bukan saja ketika segala sesuatu fine, tapi ketika orang juga nggak baik sama kita, thank God, berarti Tuhan gak izinkan aku bersahabat dengan dia. Yang ini yang terbaik, nggak maksud dia kok begini, nggak usah. Kalau dia nggak mau terbaik, ya sudah, ini yang terbaik kok. Tuhan nggak pernah salah, sebab tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Tuhan. Amin. Firman Tuhan jelas katakan, tidak ada satu rambut pun yang jatuh di kepalamu kalau dia tidak diizinkan. Itu rambut loh sekecil itu. Apalagi buat setiap kejadian. So tidak ada alasan untuk bersungut, tidak ada. Kalaupun kita punya atasan judes-judesnya, firman Tuhan udah bilang, tunduk dan taat walaupun dia bengis, lebih sadis. Kalau cuma judes, biasa itu. Gak usah kecewa, gak usah marah, gak usah cemberut. Gak usah Tuhan. Sehingga ditanya, bagaimana di tempat sunyi ini? Bagaimana Tuhan, aku kan orang susah. Bagaimana Tuhan, aku sih punya duit tapi gak punya kekuatan. Bagaimana terus? Mestinya kan, bagi Tuhan, ya kan? Tak ada yang mustahil, kan gitu. Bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Cuma yang percaya yang nyanyi. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat, Jadi dipulihkan. kata-katanya sangat sederhana dan saudara hafal semua. But the question is, ada nggak engkau benar-benar beriman dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat melakukan justru yang engkau nggak bisa lakukan. Sakit engkau nggak bisa. Dulu gua pilek begini aja udah sehat, minum air panas. Sekarang pilek udah sekian, dengan corona lagi. Apalagi bahasnya corona terus. Kita nggak perlu bahas corona, kita perlu bahas firman. Amin. Makanya puji Tuhan, Eklesia sini walaupun dalam keadaan physical distance dan lain-lain peraturan, tapi kita tetap maju dan maju untuk melayani Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Karena dialah yang memberi kesempatan buat Eklesia bisa beribadah seperti ini. Jadi ditanya, berapa kata mereka? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? Persoalannya kan roti. 7 roti loh. Kita kalau ibadah cukup nggak 7 roti ya? Buat sekian banyak orang yang ada ribut ya. Gua nggak dapet tuh, gua cuma dapet kecil tuh. Hanya 7 roti.
untuk 4.000 orang. Tolong saudara jawab, mungkin nggak? Impossible. Kalau ikan tongkol segede gini 4.000 orang, sirip juga nggak kebagian, siripnya doang nggak kebagian, saudara. Benar nggak no? Ya kan? Yang menjadi masalah ialah 7 roti dan beberapa ikan kecil. Lalu Yesus katakan, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Ini jalan keluarnya. Untuk 7 roti dan beberapa ikan kecil. Untuk masalah saudara sakit, kekurangan, cemas, kecewa, tekanan. Itu persoalannya. Jalan keluarnya gimana dong? Alkitab berkata, sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu. Apa saudara katanya? Mengucap syukur. Ketika saudara ada dalam persoalan, ketika saudara ada dalam kesakitan, Alkitab mencatat begini, aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Saudara bukan nanti di Mazmur 119 ayat 71. Sebelum itu dia katakan gini, sebelum aku tertindas, apa katanya? Ada yang nggak ingat? Oh, mesti dibacain ini, soalnya bengong. Apa? Sebelum aku tertindas, saudara ingat nggak ayatnya? 119. Ini tiba-tiba aja Tuhan ingetin ayatnya. 119 ayat 67. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sama-sama dong saudara, sekarang aku berpegang pada janji. Ini janji saudara dan saya. Kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, kalau kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya ketika engkau tertindas dan berkata, aku tertindas itu baik bagiku. Kalau aku kekurangan baik bagiku. Ketika orang lain kurang, aku ngerti arti kurang. Ketika aku sakit, baik Tuhan bagiku. Sehingga kalau orang sakit, aku kepo, aku pusing, aku mikirin, duh gimana ya dia sakit. Bukan bodo amat ya, ini yang sakit, bukan tenang-tenang aja. Anak Tuhan apaan yang kayak gitu? Mestinya kan kita saling. Makanya Mazmur 133 katakan, di mana ada persatuan dan kesatuan, Tuhan perintah berkat. Keren kan? Dan masalahnya di sini 7 roti dan ikan kecil. Tapi ketika mereka dalam persoalan seperti ini, mereka katakan, mereka mengucap syukur. Jalan keluarnya buat setiap persoalan, sakit, kekurangan, tekanan, apa saja saudara sebut problem saudara. Aku mengucap syukur, thank God. Terima kasih, aku next level. Aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya ketika aku sakit, aku ngerti arti doa. Aku tahu kalau aku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika aku berdoa, didengar oleh Tuhan doa. Bermasalah, apa aja, jangan tertutup saudara doa. Makanya kan oleh ketua kita, diminta kita harus doa. Saya punya jadwal tuh jam 5.06. Tapi saya ini ada hamba-hamba Tuhan dan pekerja saya di sini. Mereka saksi hidup saya. Kami berdoa selalu dari jam 5 sampai jam 8 minimal. Kenapa lama? Kami baca firman, kami sharing. Kadang-kadang sampai jam 9-10 kalau hari Sabtu. Malamnya jam berapa? Jam 4 sampai jam 8, bisa sampai jam 9. Tapi kalau mau dituliskan suka di komen, nggak usah lah gini-gini. Loh itu kan menyemangati orang lain mestinya gitu. Haleluya. Pada diem aja. Ada orang kan? Jangan gua sendiri dong di sini. Amin. Jadi kalau ada persoalan, serahkan kepada Tuhan. Saya waktu kecil pernah naik kapal laut. Belum mampu naik kurak, jadi naik kapal laut. Orang Manado ini ya bener. Naik kapal laut terus orang Manado ini kan, ya saya kan dari gunung gitu ya, ke orang kampung gitu. Ada om saya ikut namanya Ampel. Kalau dari Manado kan memang kampungan banget. Ya segala talas di bawah, ya gula merah di bawah, dan gitu-gitu. Udah naik di kapal, masih juga ditenten, padahal itu 20 kilo. Kenapa? Dia takut karena masuk Jakarta dan yang Priok banyak malingnya, di Senen banyak malingnya. Jadi itu, peti itu ditenteng. 20 kilo untuk 5 hari 5 malam. Menurut saya pintar atau bego? Dari jawab sendiri. Tetapi ini yang terjadi, saudara bilang bego, kita ngomong bego sendiri. Karena apa? Kita punya persoalan, udah diserahkan kepada Tuhan. Tapi ketika ketemu, apa kabar? Duh, masalah. Gue gak datang, kaki gue, aduh. Kenapa gak datang? Uyang, kenapa gak datang? Sakit, banyak alasan.
Maka itu orang yang suka bikin alasan dari ujung rambut sampai ujung kaki sakit. Ini paling tapi kebanyakan begitu. Habis sakit perut lah, mules lah, inilah. Kalau buat Tuhan, makanya firman Tuhan katakan apa? Carilah, ayo diterusin dong, hamba Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, datang beribadah, datang menyembah Dia. Jangan lupa. Dan apa? Lakukan kebenaran. Dilakukan loh saudara. Alkitab mencatat. Maka saudara isi dong. Maka semuanya, bahasa lain segalanya. Bahasa orang Depok bilang just name it, sebut aja lu. Iya, greget banget deh. Kalau kita datang mencari kerajaan Allah dan melakukan kebenaran, segalanya ditambahkan kepada saudara dan juga kepada saya. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yesus baik. Amin. Dan di sini dikatakan begini, sesudah ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan apa saudara? Memberikannya kepada murid-muridnya. Ketika kita diberkati Tuhan, kan kita murid-muridnya Tuhan. Ada yang menerjemahkan begini, kita ini anak Tuhan loh. Kalau anak raja itu kan namanya raja. Kalau raja kan suka memberi, nggak suka terima doang. Kebanyakan, ya saudara jawablah. Kalau anak raja tuh suka memberi. Habis itu apa? Kita ini adalah sahabat Allah. Apalagi dia bilang, pokoknya ada 4. Yang terakhir dia bilang begini. Dan kita jangan lupa juga bahwa kita ini hamba Allah. Kalau hamba tuh kayak saya, nggak usah sok-sokan, nggak usah merasa hebat, biasa aja. Namanya juga hamba. Saya sering lihat Mrs. Meske di bawah, kita makan enak-enak, dia lagi ngaturin. Saya suka, malu hati lah ya, seperti itu. Padahal Alkitab sudah bilang mestinya taat dan tunduk pada atasan. Oke lah. Dan di sini dikatakan begini, memberikan kepada murid-muridnya, lalu apa saudara? Murid-muridnya memberikannya pula kepada. Jadi ketika kita diberkati, kita harus jadi berkat. Aminnya lemes banget deh kalau kita cuma jadi berkat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dengerin Tuhan, mereka yang ngaku. Dan di sini, ketika kita melakukan, ketika kita menyerahkan semua kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik, memberikan, dan suka memberi. Makanya sudah lihat beda deh. Kalau orang yang suka memberi, kelihatan kan hidupnya tuh lebih diberkati sama yang pelit gitu, sama yang suka memberi kan gitu. Nggak ada yang amin lagi. Itu emang begitu. Udah ilmunya kok. Dan ayat 37, mereka semuanya apa? Makan sampai kenyang. 7 roti, beberapa ikan kecil, 4.000 laki-laki, 4.000 wanita istrinya. 1 dong, Pak, 1 istri ya. Dan 1 anak aja udah 12.000. Kalau 2 anak 16.000 dengan 7 roti. Buat saudara mungkin ya, tapi saudara lihat di sini. Saya beri tema firman Tuhan siang hari ini. Nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tutup Alkitab saudara. Haleluya. Singer tolong cepat dengar ke depan. Saudara ingat baik. Saudara tidak bisa melakukan hal-hal yang pelik, hal-hal yang sulit. Tapi justru itu yang Tuhan bisa kerjakan buat saudara juga buat saya. Amin. Thank you Lord Jesus. Semua kita sudah dengar firman, renungkan firman. Bukan saja dengar dan selesai di sini. Bawalah firman menjadi doa dan kerinduan saya. Tuhan, tanamkan firman Tuhan bagi kita semua. Jadikan kita pelaku-pelaku firman, supaya kita semua saling melihat. Itu dia menjadi pelaku firman. Itu dia suka memberi. Itu dia suka memperhatikan orang. Itu dia suka berdoa. Itu beda. Saudara dan saya harus jadi orang yang beda. Tidak sama dengan orang dunia. Karena kita adalah anak-anak raja. Kita anak Tuhan di atas segala Tuhan, yang empunya dunia dan empunya bumi ini. Yes. Tuhan, dengan iman saya undang kita semua berdiri di hadirat Tuhan. Waktu saudara nyanyi ini bukan sekedar nyanyi loh. Thank you Lord Jesus. Ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya.
yang ada di rumah, yang sedang mengikuti acara ini, apa sih persoalan? Apa yang kau sedang gumuli? Dalam Alkitab berkata 7 roti, beberapa ikan kecil untuk 4.000 orang. Tidak mungkin Tuhan. Buat saudara, persoalanmu apa saudara? Gak mungkin Tuhan. Gak bisa Tuhan. For you is impossible, but not for Jesus. For Jesus nothing is impossible. Tuhan Yesus sanggup melakukan apa saja. Sejauh mana imanmu? Kalau siang hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau membuka hati lebar-lebar dan mengangkat tangan kepada Tuhan. Kenapa sih mesti angkat tangan? Memudahkan Yesus menjamah dan menjangkau Tuhan. Seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, uangnya habis ke dukun, ke dokter, habis. Tidak pernah mengalami kesembuhan. Tapi ketika dia membangkitkan iman percaya, dia angkat tangan kepada Tuhan. Dia menjamah jubah Yesus. Alkitab mencatat, dia menjadi sembuh. Siang hari ini, jika engkau punya persoalan, letakkan tangan kirimu di dada. Baik saudara yang ada di ruangan ini, saudara yang ada di rumah saudara masing-masing. Sejauh mana iman, sejauh mana percayamu, sejauh mana engkau benar-benar membangkitkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Iman hanya sebesar biji sesawi loh. Angkat tanganmu tinggi. Imani bahwa Yesus akan turun tangan buat setiap persoalan. Saya terlalu percaya Tuhan Yesus ada di sini. Dia juga ada bersama dengan saudara dimanapun engkau berada yang sedang menyaksikan acara ini. Dia ada bersamamu. Dia tidak tinggalkan engkau. Dia punya hati. Dia punya perasaan. Itu sebabnya dikatakan hatiku besar, tergerak oleh belas kasih. Mereka mengikuti Yesus gak pernah komplain, gak pernah marah, gak pernah kecewa. Tuhan lapar, Tuhan ini, Tuhan itu. Tapi ketika mereka dalam ketakutan, ketika mereka bertanya bagaimana dan bagaimana, persoalan itu diangkat kepada Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan. Ketika ditanya bagaimana, sudah sehat? Sehat. Bukan ketika ditanya bagaimana, aduh gini-gini aja, ya gini-gini aja. Tuhan Yesus ada di sini. Dia sedang melawati engkau. Dia mengasihimu. Dia tahu buat setiap persoalanmu. Dia tahu jika engkau kecewa. Dia tahu dan dia tahu. Buka hatimu. Rasakan kehadirannya. Dia pun sedang berbicara kepadamu. Engkau yang dengki, engkau yang marah, engkau yang kecewa, engkau yang terpaksa. Dia pun tahu. Katakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan. Aku kira aku sendiri yang tahu. Tuhan Yesus tahu. Maka dia akan menjawab setiap persoalanmu sesuai dengan iman dan percaya. Yesus hadir dalam hatimu jika engkau sungguh percaya. Kalau engkau tidak buka hati, dia tidak pernah memaksa engkau. Karena Tuhan Yesus selalu memberikan kita free will, kebebasan untuk memilih. Yuk, katakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yes, haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kami percaya, kami percaya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku Diangkat dan dipulihkan. sekali lagi dengan iman. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tepuk tangan kami hanya bagimu Tuhan. Engkau ajaib dan luar biasa. Kami sudah dengar firman. Tuhan sudah bicara bagi kami semua. Yang mendengarkan maupun yang menyampaikan.
mengingatkan bahwa buat setiap persoalan Engkau ajar kami untuk bersyukur, untuk berterima kasih buat apa yang Tuhan izinkan kami alami Tuhan. Walaupun itu sakit dan sulit diterima, tapi rancangan-Mu selalu indah pada kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu percaya setiap mereka yang saat ini mengangkat tangan dengan iman, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah, ketika mereka percaya bahwa Yesus sanggup menjamah, Bapa turun tangan, pegang tangan kami Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus, yang tertutup jalan dalam nama Yesus dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa dan terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga punya Allah seperti-Mu. Karena yang Engkau lakukan adalah yang kami tidak bisa lakukan. Terima kasih Bapa buat peringatan yang Engkau sudah sampaikan. Terima kasih buat teguran. Terima kasih buat peneguhan-Mu bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus yang ajaib. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang saudara, silakan duduk. Kita akan mengakhiri ibadah ini pada siang hari ini dengan menutup dengan doa. Tundukkan kepalamu, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur, berterima kasih buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Kami bersyukur sebab tidak semua orang dipilih dan terpilih seperti kami. Kami percaya jika kami ada di sini semua karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang menarik, Tuhan yang memberikan kami kesukaan. Terima kasih dan terima kasih. Begitu juga mereka yang sedang mengikuti acara ini di rumah mereka masing-masing. Mereka pun diberi kesempatan untuk menikmati firman. Terima kasih. Kami akan berpisah satu dengan lainnya. Tapi kami yakini Tuhan Yesus ada bersama kami senantiasa. Sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Mari saudara-saudara, tenangkan hatimu dan jiwamu. Terima berkat dari Tuhan. Dengan berdiri di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank God. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini, besok, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput saleh-salehnya di awan-awan yang permai. Haleluya. Sama di hari Rabu. Tuhan kiranya memberkati. Shalom. Shalom. Perjalanan abadi.
masih